Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ibu Ismawati. Biodata saya ini nama Ismawati, alamat Pangkawetan Ujung Berung Gresik, nomor telepon ini anak-anak ya 0857 3178 1004. Petunjuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran informatika kelas 7 baik dari itu kelas 7A maupun sampai dengan kelas 7G selama masa new normal. Bisa dibaca anak-anak, nanti bisa melakukan pembelajaran menggunakan berbagai alternatif, bisa WA, Google Classroom, video record maupun YouTube. Ringkasan materi pada proses pembelajaran harus ditulis kembali ya anak-anak pada buku catatan. Tujuannya yaitu agar suasana tetap terpelihara, terjaga, kemudian dalam menghadapi PTS maupun PAS nanti kalian cukup membaca buku catatan sehingga tidak perlu membuka materi satu persatu. Catatan, jika materi pembelajaran berupa video, cara mencatatnya video bisa di-pause kemudian dicatat. Begitu seterusnya. Kemudian buku catatan akan dinilai pada saat pertemuan tatap muka jika pandemi sudah usai. Sehingga mudah-mudahan kita berdoa pandemi cepat berlalu ya. Petunjuk yang kedua yaitu penilaian dilakukan melalui dua model, menggunakan aplikasi dan non-aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi berarti bisa lewat Google Classroom maupun Google Form. Kalau tanpa aplikasi berarti kita kirim langsung lewat WA. WA-nya di sini melalui Jabri langsung ya, jalur pribadi, tidak boleh dikirim melalui grup. Catatan penting poin B, kertas jawaban harus diberi identitas kelas, baik itu nomor absen, nama, kelas ya, itu. Kemudian kalau dikirim menggunakan foto, maka batas paling lambat pengirimannya yaitu pukul 15.00 di hari pemberian tugas. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai operasi dasar komputer. Ini berdasarkan KD kita yang ada di KD 3.1 yaitu mengenal fungsi perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. KD 4.1.1 mengamati saat sebuah piranti dihidupkan sampai siap dipakai. KD 4.1.2 mematikan komputer dengan benar. KD 4.1.3 menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Yang akan dibahas pada materi di sini yaitu mengenal pengenalan komputer, komponen komputer, menghidupkan dan mematikan komputer, sistem operasi, dan bagian-bagian dari desktop. Pengenalan komputer anak-anak. Apa itu komputer? Komputer itu berasal dari kata compute, yang artinya menghitung. Jadi setiap proses yang dilakukan oleh komputer sebenarnya merupakan proses matematika menghitung. Komputer mempunyai fungsi sebagai alat bantu, baik sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program, analisis ilmiah, simulasi, kontrol peralatan, dan beberapa fungsi lainnya. Komponen utama komputer terdiri dari 3 bagian, hardware, software, brainware. Hardware disebut juga perangkat keras, software perangkat lunak, brainware atau user ataupun pengguna. Yang kita bahas di sini nanti yaitu pada pertemuan kali ini hanya hardware saja anak-anak ya, hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan berdasar fungsinya. Ya, berdasarkan fungsi dari perangkat keras dibagi menjadi beberapa bagian. Ada input device, processing device, output device, perangkat penyimpanan atau backing storage, dan yang terakhir adalah perangkat tambahan atau peripheral. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. 5 ini anak-anak.
Yang pertama input device. Input itu perangkat masukan. Ya, perangkat masukan contohnya mulai dari keyboard. Kalian sudah tahu fungsinya keyboard bisa untuk memasukkan huruf, angka, ataupun karakter khusus. Dan juga melakukan perintah lainnya. Contohnya, kita menekan tombol CTRL bersama-sama dengan huruf S. Maka di situ fungsinya bisa digunakan sebagai perintah untuk menyimpan dokumen. Contoh yang kedua yaitu mouse. Input device yang kedua yaitu mouse. Untuk memindahkan pointer atau kursor dengan cepat. Tombol-tombol yang ada di mouse itu terdiri dari 3 bagian. Ada tombol bagian kiri, ada tombol bagian kanan, dan ada tombol bagian tengah atau disebut scroll. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu scanner. Scanner itu untuk menyalin gambar atau teks dan menyimpannya ke dalam memori. Input device contoh berikutnya yaitu mikrofon. Fungsinya untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Nah, tolong anak-anak dibaca bukunya, kemudian sebutkan contoh input device yang lainnya yang kalian tahu ya. Lanjut ke processing device atau perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan terdiri dari komponen yang sangat penting yaitu CPU. Kepanjangan dari Central Processing Unit merupakan media pemroses utama atau biasa disebut dengan otak komputer. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard itu sebagai pusat pengendali dari semua komponen yang terpasang pada komputer. Perangkat berikutnya yang ada di dalam processing device yaitu RAM. RAM itu memori tempat penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Karena di sini bersifat sementara, jadi ketika komputer dimatikan, maka data akan hilang. ROM, read only memory. Memori yang hanya bisa dibaca, tetapi tidak dapat diperbarui. Biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Dan bersifat non-volatile. Maksudnya non-volatile itu data tidak dapat hilang. Berikutnya ada VGA card. VGA card itu berfungsi mengolah data grafis yang ditampilkan pada layar monitor. Ada juga yang terakhir namanya LAN card, yaitu sebagai alat penghubung komputer dalam sebuah jaringan. Ya. Nah, sekarang kita masuk perangkat yang ketiga, yaitu output device atau perangkat keluaran. Di sini saya contohkan perangkat keluaran adalah monitor, speaker, printer, dan juga plotter. Monitor sudah tahu tentunya, speaker pun tahu, printer juga kalian pasti sudah tahu. Nah, apa itu plotter? Plotter itu fungsinya sama dengan printer anak-anak, yaitu sebagai alat untuk mencetak, tetapi dalam skala yang besar. Contohnya yaitu untuk mencetak banner, anak-anak ya. Kalau mencetak banner itu tidak bisa menggunakan printer, tapi alat yang digunakan namanya plotter. Perangkat yang keempat adalah backing storage atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan di sini contohnya adalah hard disk, ya, flash disk, bisa juga memory card atau kartu memori. Ini contoh-contoh backing storage atau perangkat penyimpanan. Perangkat yang terakhir anak-anak adalah perangkat periferal atau perangkat tambahan. Di sini ada modem, yaitu modulator demodulator. Adalah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Ada juga kartu suara atau sound card. Perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Perangkat tambahan berikutnya yaitu port komputer. Port komputer itu colokan yang ada di dalam komputer anak-anak. Bentuknya bermacam-macam. Ada colokan untuk tempatnya USB, ada colokan tempat untuk speaker, ada colokan tempat untuk mikrofon. Nah, ya,
bermacam-macam bentuknya, tergantung kebutuhan. Ada yang bulat, ada yang persegi. Itu contoh-contoh pot. Cukup sampai di sini anak-anak untuk materi kita tentang perangkat komputer, yang kita lebih fokus pada perangkat keras. Coba dipelajari kembali bukunya ya. Baik buku kalian yang sudah dibagikan oleh sekolah, bab 1 silakan dipelajari kembali. Kemudian kerjakan tugas yang sudah Bu Is berikan pada link yang sudah Bu Is bagikan di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.